Terima kasih atas penjelasan yang lengkap dan mendalam. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita membaca beberapa ayat dari Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Surah An-Nas ini membuka wawasan kita tentang pentingnya meminta perlindungan dari kejahatan syaitan, baik yang berasal dari jin maupun manusia. Konsep raja dalam konteks matematika versus Quran juga layak untuk dibahas. Dalam matematika, raja bisa dianggap sebagai titik tertinggi dalam sebuah himpunan atau kumpulan data. Ini bisa menjadi titik puncak dalam grafik atau nilai maksimum dalam serangkaian angka. Namun dalam konteks Quran, raja atau malik memiliki konotasi yang jauh lebih dalam dan spiritual. Dalam Surah An-Nas, raja merujuk kepada Allah Subhanahu, pemilik sejati semua yang ada di alam semesta ini. Kembali ke penafsiran Surah An-Nas ini, ada beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan. 1. Bisikan syaitan. Ayat pertama surah ini mengungkapkan tentang bisikan jahat yang selalu dikirimkan oleh syaitan ke dalam hati manusia. Ini mencakup berbagai bentuk godaan, keraguan, dan kecemasan yang dapat merusak pikiran dan keyakinan seseorang. 2. Ciri khas syaitan. Syaitan dijelaskan sebagai lokanausi, yang berarti orang yang pergi dan hilang. Ini menunjukkan betapa gigihnya syaitan dalam usahanya menggoda dan merusak manusia. Perlindungan dari Allah sangat vital untuk melindungi diri dari syaitan yang tidak pernah berhenti mengganggu. 3. Konsistensi berzikir. Penafsiran ini menekankan pentingnya konsistensi dalam berzikir dan mengingat Allah sebagai konsistensi dalam berzikir dan mengingat Allah sebagai metode untuk menggekang syaitan. Dengan terus-menerus mengingat Allah, kita dapat mendapatkan perlindungannya dari kejahatan syaitan. 4. Kemampuan syaitan memikul marah. Penafsiran ini juga menyebutkan bahwa syaitan juga memiliki kemampuan untuk membangkitkan kemarahan dalam diri manusia. Rasa marah ini dalam diri manusia. Rasa marah ini dapat memikul tindakan dan perkataan yang tidak pantas. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengucapkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim untuk menghilangkan kemarahan. 5. Perlindungan dari jin dan manusia. Ayat terakhir menunjukkan bahwa permohonan perlindungan bukan hanya dari syaitan dari kalangan jin, tetapi juga dari manusia yang menjadi alat syaitan. Ini mencakup orang-orang yang bisikan jahatnya, mengkasut, dan merendahkan agama Islam dan Rasulullah. 6. Korelasi dengan Surah Al-Falaq dan Al-Fatihah. Penafsiran ini mengaitkan surah ini dengan Surah Al-Falaq dan Al-Fatihah, di mana dalam Surah Al-Falaq ditekankan perlindungan dari bahaya di alam semesta, sementara Surah An-Nas menyoroti perlindungan dari bahaya yang muncul dari diri manusia dan syaitan. Nabi juga biasa membaca Surah An-Nas setelah Al-Falaq dan Al-Fatihah, menandakan hubungan yang kuat di antara ketiganya. Penafsiran ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang arti dan aplikasi ayat-ayat Surah An-Nas dan mengajak kita semua sebagai umat Islam untuk Voiceover. Terima kasih atas penjelasan tambahan tentang kelanjutan membaca Surah Al-Fatihah setelah Surah An-Nas. Penjelasan tambahan ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang hubungan antara Surah Al-Fatihah dan Surah An-Nas. Surah Al-Fatihah yang sering disebut pembukaan adalah doa universal yang ditujukan kepada Tuhan untuk petunjuk dan belas kasihan. Sementara, Surah An-Nas adalah doa perlindungan yang memberikan perlindungan dari kejahatan dan godaan dari syaitan. Mereka adalah dua doa yang memiliki koneksi langsung dan berkesinambungan. Satu meminta petunjuk dan belas kasihan, dan yang lain meminta perlindungan dari kejahatan. Sekarang, mari kita beralih ke konteks math dan Al-Quran. Seperti matematika yang merujuk kepada hukum-hukum alam, Al-Quran merujuk kepada hukum-hukum rohani dan moral, dan seperti matematika yang memerlukan pemahaman dan praktek reguler untuk dikuasai. Demikian pula doa dan pembacaan Al-Quran memerlukan konsistensi dan pemahaman mendalam. Pentingnya doa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membaca Al-Quran dapat dipahami dengan cara yang sama dengan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelajaran ilmiah. Doa seperti rumus matematika adalah perangkat yang kita gunakan untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dalam konteks ini, doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan, meminta petunjuk, perlindungan, dan berkah, seperti halnya penyelesaian masalah matematika yang memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang dunia fisik,
Demikian juga doa dan pembacaan Al-Quran memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang dunia rohani dan moral. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memastikan bahwa kita menjaga nilai-nilai agama dan kehidupan moral. Dengan demikian, membaca Surah An-Nas dan seluruh Al-Quran seperti menyelesaikan soal matematika adalah bentuk doa dan pengkaryaan pemahaman. Doa seperti matematika memiliki kekuatan besar dalam menggapai petunjuk dan perlindungan dari Allah. Semoga penekanan ini memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk tetap konsisten dalam berdoa, meminta petunjuk dan perlindungan dari Allah, dan menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Surah An-Nas, sebuah surat yang singkat tetapi penuh makna, melingkupi 6 ayat yang mendalam. Surah ini menjelaskan perlindungan Allah sebagai Tuhan manusia dalam bentuk yang sangat simbolis dan menggugah. Ayat-ayatnya menggambarkan gambaran yang jernih tentang kekuasaan Allah dan bagaimana Dia sebagai Raja mengendalikan segala sesuatu, menjadi pemelihara, pelindung dan penopang. Dalam berbagai ayat Surah An-Nas, kita melihat ekspresi yang mencerminkan kebutuhan manusia akan Tuhan. Ini menekankan makna Raja sebagai pemelihara dan penopang, menunjukkan bahwa tanpa pertolongan dan perlindungan-Nya, kita tidak akan mampu melanjutkan eksistensi kita. Objektif kajian 1. Memahami konsep Tuhan manusia dalam Surah An-Nas. Mempertimbangkan ayat-ayatnya secara detail dan menginterpretasikannya sebagai refleksi dari bagaimana Allah menjadi pemelihara manusia. 2. Menyelidiki hubungan antara konsep Raja dalam Surah An-Nas dengan kisah-kisah Nabi Musa, Yusuf, Dawud, dan Sulaiman dalam Al-Quran, mengkaji persamaan dan perbedaan dalam bagaimana mereka semua di bawah perlindungan dan pemeliharaan Allah. 3. Menganalisis beberapa ayat Al-Quran lainnya yang menekankan hubungan manusia dengan Allah dan peringatan tentang bahaya kehidupan duniawi. Ketika kita mempertimbangkan Surah An-Nas dalam konteks matematika versus Al-Quran, kita melihat bagaimana keduanya menyajikan ketergantungan pada konsep yang lebih tinggi. Sama seperti dalam matematika, kita bergantung pada aturan dan prinsip untuk memahami dan membimbing kita melalui tantangan. Dalam Al-Quran, kita mengandalkan Allah, Tuhan manusia, sebagai pemelihara dan pelindung kita. Ini menunjukkan bagaimana Surah An-Nas dan Al-Quran secara keseluruhan memberikan kita struktur dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita memperdalam cerita Nabi Musa, seorang tokoh penting dalam Al-Quran, di mana kita melihat korelasi yang menarik dengan konsep Raja. Kisah Nabi Musa diceritakan dalam banyak surah dan di berbagai tempat di Al-Quran. Salah satu aspek yang menonjol adalah penggunaan yang sering dari istilah Rab, atau lebih tepatnya Tuhan. Misalnya, dalam surah Taha, ayat 14, Tuhan berbicara kepada Musa, "Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, Rab, maka lepaskanlah kasutmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua." Penggunaan suci tua. Penggunaan istilah Rab di sini menunjukkan Tuhan sebagai penjaga dan pemandu, memiliki kemiripan yang mengkolok dengan Raja dalam Surah An-Nas. Lebih jauh lagi, dalam konteks matematika versus Al-Quran, penggunaan istilah Rab sering muncul dalam kisah Musa. Konsep Rab manusia dalam Surah An-Nas menunjukkan bagaimana Allah atau Rab menjadi penjaga dan pemandu umat manusia, mirip dengan bagaimana seorang guru atau seorang raja memandu dan melindungi rakyatnya. Rangka kajian 1. Konsep Rab manusia dalam Surah An-Nas. A. Makna Allah sebagai penjaga umat manusia. B. Ayat-ayat dari Surah An-Nas yang menonjolkan perlindungan dan peran Allah sebagai Rab dijelaskan lebih lanjut dengan bergerak lebih dalam ke cerita Nabi Yusuf. Kita berada di dalam alur kisah yang penuh makna spiritual. Di dalam surah Yusuf, khususnya ayat 21, dikatakan dan orang yang membeli dia di Mesir berkata kepada istrinya, "Buatlah dia tinggal di rumah kita. Bisa jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita akan menjadikannya anak. Dan demikianlah kami berikan tempat untuk Yusuf di bumi, dan untuk mengajarkannya makna sebagian dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan Allah Maha Menang atas urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Di sini, Raja diterjemahkan sebagai Rab atau Tuan, berperan penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban. Konsep Raja ini bukanlah tentang kepemilikan atau kekuasaan dalam arti material, melainkan lebih kepada peran sebagai pemelihara dan pelindung. Dalam konteks cerita Nabi Yusuf, Raja atau Rab menjadi pemelihara dan pelindung Yusuf,
menunjukkan hubungan yang erat antara konsep raja dan perlindungan terhadap Yusuf. Jika kita melihat dalam konteks matematika Quran, raja menjadi simbol keseimbangan dan ketertiban. Matematika sebagai ilmu yang berlandaskan pada konsep keseimbangan dan ketertiban, mencerminkan bagaimana raja berfungsi dalam Quran. Konsep raja dalam Quran, sama seperti dalam matematika, bukanlah tentang dominasi, melainkan tentang menjaga keseimbangan dan ketertiban. Dalam hal ini, raja menjadi sentral dalam menjaga harmoni dan perdamaian, mirip dengan peran matematika dalam memahami dan menjelaskan alam semesta. Dalam narasi Nabi Dawud, kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menakjubkan yang menjelaskan kisahnya secara mendalam dengan konsep raja. Sebuah bab yang menggambarkan Dawud bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai raja, menjembatani kesenjangan antara spiritualitas dan kepemimpinan sekuler. Kisah Dawud bukan hanya membawa kita ke fenomena raja sebagai seorang pengusaha, tetapi juga mengenalkan kita pada figur Talut, raja yang ditunjuk dalam cerita Dawud. Talut, diperkenalkan dalam konteks ini, adalah simbol konteks ini, adalah simbol dari raja yang tidak hanya bertindak sebagai pelindung dan pemandu tetapi juga sebagai penyedia, menjadikan cerita ini sangat relevan dalam konteks Al-Quran versus matematika. Talut dipilih sebagai raja berdasarkan kriteria ilahi, bukan ukuran fisik atau kekayaan, menekankan yang bertentangan dengan matematika konvensional yang menganggap kekuatan dan kekayaan sebagai penentu utama sukses. Selain itu, kita menggali peran raja, khususnya Talut dan Dawud, dalam menjaga perdamaian dan ketertiban, menekankan pentingnya stabilitas masyarakat. Ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Al-Quran dan matematika dapat diterapkan dalam konteks kepemimpinan dan tata kelola, dan bagaimana keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang. Pada akhirnya, dalam kisah Nabi Sulaiman, kita melihat konsep raja dalam pengertian paling tradisional, seorang raja. Namun, kerajaan Sulaiman bukan hanya tentang memerintah orang-orang, ini adalah tentang keadilan, kebijaksanaan, dan pelayani orang-orang. Sejalan dengan konsep raja sebagai penjaga dan pelindung dalam Surah An-Naas, kita mulai dengan Al-Quran, Surah An-Naml ayat 16, dan Sulaiman mewarisi Dawud. Inilah asal-usul Raja Sulaiman yang menandai dimulainya kerajaannya. Dalam hal ini, raja bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang penjaga dan pelindung. Selanjutnya, Surah An-Naml ayat 17, 19, memberikan gambaran tentang betapa luas dan adilnya kerajaan Sulaiman. Dan berkumpullah untuk Sulaiman, junjungannya adalah manusia, jin, burung, dan mereka diadakan dalam formasi perang. Ini menunjukkan bahwa Sulaiman bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin yang sangat dan adil. Sekarang, jika kita membandingkan dengan matematika, konsep raja bisa diartikan sebagai penguasa atau penjaga keseimbangan. Dalam matematika, prinsip keseimbangan dan keadilan adalah kunci. Sama seperti dalam kerajaan Sulaiman, matematika memerlukan keadilan dan keseimbangan dalam setiap rumus dan persamaan, mirip dengan bagaimana Sulaiman memimpin kerajaannya. Lanjut dengan kaitan antara tabut dan peristiwa Musa. Sekali lagi ini menggambarkan peran raja dalam hubungannya dengan tabut dan peristiwa penting dalam kehidupan. Sama seperti dalam matematika, di mana setiap komponen saling terkait dan berdampak pada hasil akhir, begitu juga dengan peran raja. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah mengeksplorasi konsep raja dalam Surah An-Nas sebagai penjaga, pelindung, dan pemelihara. Kita telah melihat bagaimana konsep ini diulang dalam kisah-kisah Nabi Musa, Yusuf, dan Sulaiman. Kita telah memahami bahwa istilah raja melampaui gagasan tradisional tentang raja untuk mencakup perlindungan dan petunjuk ilahi. Kita juga telah menyadari bahwa kisah-kisah Nabi ini menawarkan wawasan yang lebih dalam ke dalam tema yang ditonjolkan dalam Surah An-Nas secara keseluruhan. Saat kita bergerak menuju kesimpulan, marilah kita merenung sejenak dalam konsep raja dalam Surah An-Nas sehubungan dengan matematika dan Al-Quran. Dalam konteks ini, raja merujuk pada keseimbangan yang sempurna antara hukum-hukum alam semesta, sebuah konsep yang sangat penting dalam matematika, dan kebutuhan manusia akan petunjuk ilahi. Seperti seorang raja yang menjaga dan melindungi kerajaannya, hukum-hukum alam, diwakili oleh matematika, adalah penjaga dan pembela terhadap kekacauan. Namun, seperti seorang raja yang juga memelihara dan memberi petunjuk kepada rakyatnya,
Surah An-Nas dalam Al-Quran menyediakan petunjuk ilahi bagi umat manusia. Maka dari itu, memahami konsep raja dalam Surah An-Nas dan hubungannya dengan matematika dan Al-Quran membuka penghargaan untuk ajaran-ajaran ilahi ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyeimbangkan pengetahuan duniawi dan rohani, dan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan dengan itu, kami menutup perjalanan hari ini. Sampai jumpa lagi, teruslah mengeksplorasi, terus belajar, dan terus merenung dalam mencari keseimbangan antara ilmu. In the following segment, we will be delving deeper into verses 2 and 3 of Surah An-Nas, among the 114 chapters of the Quran. The verses of Surah An-Nas provide an exquisite understanding of Allah's attributes as Malikul Mulk, the Supreme King of all kings, and An-Nas, the omnipotent God who is worthy of being worshipped by all humans. Malikul Mulk, also known as the King of all kings, highlights the incontrovertible fact that Allah possesses absolute authority over everything. The word king here symbolizes the infinite power and control that Allah holds. He isn't merely the owner of humans, but also the king who rules and governs every facet of their lives. On the flip side, An-Nas signifies that Allah is the God who is deserving of worship by all humans. The term Ilah, a term that implies something that is obeyed and worshipped, delivers a profound understanding. Ilah does not merely denote a place of worship, rather it also covers the concept of obedience and compliance. Allah, as An-Nas, asserts his expectation for us to obey and follow his guidance in every aspect of life. The word al-Nausi, humans, used in these verses, lays emphasis on the forgetful nature of humans. We as humans, in our daily grind, often forget our promises to Allah, and this word al-Nausi acts as a reminder of our tendency to neglect our obligations and commitments to Allah. Furthermore, an intriguing perspective unveils when we examine the correlation between Surah Al-Falaq and Surah An-Nas. In the realm of math versus Quran context, just as math has formulas to solve problems, Surah Al-Falaq and Surah An-Nas too provide us with spiritual formulas to counter the challenges in life. While Surah Al-Falaq focuses on the quest for protection from the dangers of Allah's creations, Surah An-Nas shifts the focus towards seeking protection from Satan, who exploits the forgetful nature of humans. This understanding illustrates the threats against human faith and the paramount need for Allah's protection. To sum it up, these explanations deepen our comprehension of the significance of acknowledging Allah as Rab, Malik, and Ilah, and stress the need to seek his protection from Satan's disturbances. Stay tuned as we journey further, exploring and understanding the profound teachings of the Quran. In this segment, we delve deeper into the application of Surah An-Nas's teachings in our daily existence. Every day, we're given countless opportunities to seek refuge from Satan's disturbances and align our actions with divine guidance. This understanding serves as a treasure trove of spiritual insight, aiding us to uphold an appropriate relationship with our divine creator. Let's break down Surah An-Nas. Each verse encourages us to seek protection from the whisperings of Satan, the one who withdraws after his whisper. These whisperings can manifest in our daily activities, including our work, our relationships, and even our intellectual pursuits, like studying mathematics. You may wonder, how does mathematics relate to the Quran, specifically Surah An-Nas? Mathematics is the language of the universe. It provides order, structure, and symmetry, the same way the Quran does in our lives. However, just like how we can be misguided in interpreting mathematical principles if we are under the influence of Satan's disturbances, similarly, we can misinterpret the Quran's teachings. Hence, the significance of seeking Allah's protection from Satan's disturbances in every activity is paramount. The Quranic verses from Surah An-Nahl and Surah Al-Kahf highlight how human forgetfulness and negligence can be the outcomes of Satan's influence. In a mathematical context, these effects can manifest as errors in calculation or misinterpretation of mathematical principles. Thus, invoking Allah's protection before undertaking any activity, including solving a mathematical problem, is a prudent act to involve Allah in every facet of our lives. The story of how Pharaoh, in his arrogance, proclaimed himself as Rab, Malik, and Ilah serves as a cautionary tale of the dangers of arrogance. In the realm of mathematics, this could be interpreted as someone assuming they know all there is to know about the subject, leading them to make errors or incorrect assumptions. The piecing together of the hierarchy from Murabi, educator, Malik, king, to Ilah, God,
provides an understanding of hierarchy in seeking assistance. Whether we're struggling with a mathematical problem or seeking spiritual guidance, Allah, who embodies these attributes flawlessly, should be the first one we turn to for help and protection. Moreover, the alignment of this surah with human life conditions, including the challenges we face in various areas like mathematics, illustrates Allah's wisdom in offering guidance through the Quran relevant to everyday life. The essence of this discussion is the importance of maintaining our awareness of obedience to Allah and seeking His protection, as well as warnings not to fall into arrogance and associate Allah with others, thus providing invaluable spiritual guidance for maintaining relationship with our Lord. Stay tuned as we continue our exploration and enrich our understanding of the profound teachings of the Quran. In this chapter, we will embark on a detailed analysis of Ayat 4 in Surah An-Nas, thereby exploring the profound meanings and interpretations this verse carries. This verse beautifully illustrates the plea for shielding oneself from the evil of waswas, which symbolizes the disruptive thoughts or feelings that interfere with human cognizance. Let's break down the key components explained in the interpretation of this verse. 1. The term waswasi, waswas, has its roots in the word denoting to extend or to proliferate. Applied in this setting, it characterizes Satan, who unceasingly and repetitively instills evil or doubtful notions into human minds. This is no ordinary whisper, it's an extreme, unyielding assault originating from Satan. To correlate this to mathematics, imagine these whispers as negative numbers seeping into an equation, changing the overall outcome. 2. The plea for protection aims to shield one from the evil that manifests from Satan's retreat, which perpetually endeavors to incite and disturb human thought. Satan manipulates human vulnerabilities such as uncertainty, was, and anxiety to divert them from obedience to Allah. In the context of mathematics, these disruptions can be seen as variables that influence the result of an equation or a theorem. 3. The word shari w, evil, emerges from the root word, signifying a spark of fire. This implies that the evil of was resembles a spark of fire that can inflict damage and harm. In mathematical terms, this spark of evil can be likened to an error in calculation that can lead to a completely different result. 4. It is clarified that Satan, characterized as al-Kanausi, the one who comes and goes, embodies the nature of persistently trying and never halting to whisper evil. The consistency of this evil influence can be compared to a constant in mathematical equations, a factor that always remains the same, despite changing conditions. In the following segments, we will delve deeper into the strategies Satan uses to tempt humans, especially during prayer times, and how to combat these tactics. We will also look at the role of faith and the importance of remembering Allah in protecting oneself from these disruptive understanding, and remembering the teachings from this verse can equip Muslims to battle against Satan's whispers and temptations, as well as preserving concentration and devotion during worship. Stay with us as we unfold the mesmerizing layers of Surah An-Nas.